Ya, sudah banyak yang kita bahas dengan Pak Andika Perkasa, mulai dari pilihan politik, terjun ke politik dan mendukung Pak Ganjar Pranowo, menjawab soal ramai diperbincangkan menjadi cawapres, kuda hitam cawapres Pak Ganjar, hingga tim ses yang juga masuk ke radar dari elit-elit politik terhadap Pak Andika Perkasa untuk menjadi ketua tim ses bagi Pak Ganjar Pranowo. Kita kembali ke Pak Andika Perkasa mengenai pengalaman panjang Pak Andika Perkasa dalam dunia militer yang juga banyak yang disebut Pak Andika ini punya ekspertis juga di bidang diplomasi dan lain-lain. Kalau kita merujuk ke pengalaman Pak Andika tadi itu dan kita bicara soal konteks pemenangan 2024 politik yang tadi Pak Andika katakan secara militer dan politik bukan hal yang sangat aneh begitu. Apa yang Pak Andika mau bagikan soal itu, soal pengalaman tadi dan yang itu bisa diwujudkan, diterapkan dalam hal pemenangan seorang calon presiden? Jadi pada saat kita di TNI Mas ya, itu kan tugas pokok dari TNI adalah satu, menegakkan kedaulatan negara. Kedua, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, dalam melakukan tugas ini kita diberikan anggaran, kita diberikan organisasi. Tapi pengalaman saya itu sering kali, seperti yang saya bilang tadi, kita ini melibatkan staf, individu, kelompok, masyarakat yang sebetulnya bukan menjadi bagian dari staf resmi kita. Oke, ya. Makanya misalnya konsep Hankam Rata atau pertahanan keamanan rakyat semesta. Kenapa itu dibuat? Ya karena kalau bergantung kepada militer itu sendiri, yang sekarang jumlahnya sekitar 500.000 kalau TNI ya, itu nggak akan cukup dihadapkan pada tugas pokok tadi. Jadi kita harus melibatkan orang lain, yaitu rakyat kita, rakyat semesta. Itu tidak bisa dihindari, Mas. Nah, begitu juga dengan bukan hanya rakyat, itu kan dalam rangka misalnya mempertahankan diri kita dari serangan negara lain. Begitu juga dalam menjalankan tugas pokok kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya ancaman yang sifatnya kemudian akan menguasai negara kita, kita pun juga harus bisa melibatkan apakah organisasi atau institusi militer atau siapapun juga di luar militer kita, misalnya dengan militer negara lain. Karena apa? Karena memang nggak mungkin dilakukan oleh kita sendiri. Belum lagi misalnya alutsista kita yang nggak cukup, sudah jelas nggak cukup tuh. Minimum essential force saja nggak terpenuhi, belum. Dan nggak tahu kapan terpenuhi. Tapi pada saat yang bersamaan kan kita harus bisa. Harus bisa melakukan tugas pokok tadi. Caranya gimana? Ya kita harus reaching out atau kita harus menggandeng. Siapapun yang bisa kita gandeng harus kita gandeng. Itu pengalaman saya dan penilaian saya terhadap bagaimana kita bisa menjalankan tugas pokok kita. Dan itu bisa sangat relevan kalau kita bicara soal pemenangan Pilpres misalnya. Sangat. Karena bagi saya tadi pemilihan presiden atau apapun juga ini kan juga satu gerakan yang masif di seluruh Indonesia misalnya, khusus untuk Pilpres ya. Ini nggak bisa hanya kita lakukan oleh orang yang secara formal ada dalam struktur organisasi tim pemenangan. Kita harus dapat bantuan tuh dari semua orang yang bisa kita raih, yang kita bisa rangkul. Itu harus. Tanpa itu ya nggak bisa. Jadi kita sebut sebagai misalnya peran serta seluruh masyarakat lah. Jadi kalau Wikipedia kenapa dia bisa terlalu updated informasinya, karena memang menggunakan crowdsourcing. Source atau sumber-sumber yang bisa mengupdate itu ya semua masyarakat di dunia ini. Sehingga siapa yang merasa punya knowledge atau pengetahuan untuk memberikan updating atau perbaikan terhadap konten, ya dia bisa lakukan. Tapi kalau mengandalkan organisasi yang ada, nggak mungkin. Kita pasti terlambat. Karena apa ya? Karena memang begitu banyak yang kita harus lakukan. Oke. Jadi pengalaman itu yang Pak Andika yakini bahwa itu sangat bisa digunakan untuk pemenangan Pilpres dan juga untuk Pak Ganjar Pranowo. Iya, harus. Dan berarti kita juga harus teliti dalam memberikan arahan
karena itu yang kita bisa. Karena yang melakukan nanti sangat mungkin adalah mereka-mereka yang bukan menjadi bagian dari tim kita, tapi lebih ke masyarakat yang mungkin mereka punya simpati terhadap Mas Ganjar, sehingga mereka merasa terpanggil apapun dan sekecil apapun peran yang bisa mereka lakukan. Itu salah satu keunggulan dari Pak Andika Perkasa. Dalam hal pertimbangan yang lain yang saya dengar juga menjadi keunggulan Pak Andika adalah selain faktor elektoral ya, survei Anda juga cukup bagus. Ada tantangan untuk memenangkan Gen Z dan milenial, dan dianggap kemudian seorang Andika Perkasa dengan aktif di sejumlah platform media sosial itu juga bisa menjadi salah satu kunci kemenangan sebetulnya yang kemudian penting ada seorang Pak Andika Perkasa. Bagaimana Pak Andika menjawab soal itu, Pak? Wah, saya terus terang nggak terlalu menguasai, Mas ya. Karena apa? Karena memang generasi misalnya milenial atau Generation Z ini kan punya karakteristik yang secara umum, walaupun tidak benar, tetapi paling nggak in general ada karakteristiknya. Tapi yang penting saya pasti bisa untuk membantu, memberikan penjelasan. Karena apa? Karena mau nggak mau kita harus berhadapan atau memanage masyarakat kita yang memang lebih dari 50%, angkanya mungkin sekitar 53 sampai 54% nanti di 2024 yang akan memilih. Nah, jadi kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk bagaimana lebih memahami mereka. Bahwasannya saya sudah menggunakan sosial media, ya sudah. Tapi kan lebih lebih bukan ditujukan untuk hal yang kemudian untuk menarget, menarget kelompok Generation Z. Tapi kalau dianggap itu Pak Andika bisa lebih mendekatkan diri. Ya. Kebetulan data yang ada memang mereka ini kan lebih banyak bergelut dengan sosial media. Itu 60% angkanya, Mas. Ya, mereka juga ada yang punya misalnya keterikatan dengan TV, tapi itu angkanya hanya 20%. Jadi saya merasa bahwa kita sudah on track, hanya bagaimana caranya mengoptimalkan. Yang kita ini adalah Pak Andika Perkasa sendiri artinya ya? Ya, dengan tim ya, dengan tim. Oke. Dan itu kemudian pola itu juga bisa diterapkan, digunakan dalam hal sekali lagi untuk memenangkan seorang Ganjar Pranowo di kalangan-kalangan Gen Z dan juga milenial. Betul, ya, justru itu. Sekarang ini kan bukan sekarang ya, saya sudah menggunakan sosial media sejak saya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Ya. Berarti sekitar tahun 2013-14 lah. Nah, tetapi kan itu bukan dimaksudkan untuk merebut hati adik-adik yang Generation Z dengan milenial ini, Mas. Sama sekali enggak. Apalagi kalau bicara soal 2024 gitu ya, Pak. Nah, sekarang bahwasannya tim pemenangan ini harus tahu bahwa 53-54% nanti yang akan milih ini ada di sini, kelompok ini nih. Nah, jadi kita harus lebih spesifik dan lebih dalam lagi aja, Mas. Oke. Pak, masih berkaitan dengan soal dukungan. Bagaimana pandangan Pak Andika soal sekarang ya, ada dua capres yang juga mengusung isu keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo, dan di saat yang sama juga sama-sama dianggap kemudian banyak pihak yang membaca dukungannya Pak Jokowi terbagi menjadi dua. Nah, Pak Andika pernah menjadi panglimanya Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak Andika melihat soal arah dukungannya Pak Jokowi ini yang kemudian diyakini ke Pak Ganjar, tapi juga ada juga membaca ini sebenarnya ke Pak Prabowo Subianto dong? Ya, kalau saya kan nggak bisa bicara, Mas. Ya, itu mungkin ya Presiden yang menjawab. Tapi Anda meyakini bahwa itu memang ke Pak Ganjar? Ya, kalau saya melihat bahwa Mas Ganjar ini punya potensi. Punya potensi yang bagi saya lebih pas. Karena apa? Karena kebetulan beliau mendapatkan kesempatan untuk berada di eksekutif juga, walaupun scale-nya yang lebih kecil. Tapi beliau juga ditempatkan memang di tempat yang tantangannya cukup besar. Jadi menurut saya gini, Mas. Ya, sama-sama misalnya daerah atau provinsi. Tapi provinsi ini lebih banyak variabel yang tidak menguntungkan. Maka itu membuat pimpinan dari daerah ini akan berpikir lebih keras. Karena variabel ini begitu sulit. Sama halnya seperti
di birokrasi, di BUMN misalnya, kita nggak bisa membandingkan antara Telkom dengan misalnya Inti. Karena apa? Beda, skalanya berbeda, variabel yang dihadapi juga berbeda. Bukan berarti bahwa yang memimpin Telkom pasti lebih bagus. Ya mungkin, tapi kan yang memimpin Inti pun juga pasti bisa bagus. Yang kita ukur adalah apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah orang ini menjabat di situ. Kan itu saja. Jadi menurut saya Mas Ganjar kebetulan ditempatkan di tempat yang cukup sulit. Misalnya dengan tingkat kemiskinan yang lebih banyak dibandingin provinsi lain di Jawa khususnya ya. Kalau provinsi di luar Jawa kan mungkin ada. Nah, tapi bagi saya itu adalah potensi yang sebetulnya sudah memberikan keuntungan bagi Mas Ganjar. Potensi untuk didukung oleh dan Pak menang. Jokowi atau bagaimana? Potensi untuk memenangkan ini. Tapi kalau dukungan dari Pak Jokowi, ya itu nanti Mas Reinhardt nanya. Saya nggak bisa menjawab. Oke, tapi saya kalau hanya melihat potensinya Mas Ganjar. Oke, tapi kalau Anda melihat isu soal mendukung dalam tanda kutip mungkin berebut endorse Pak Jokowi ini seperti apa sih Pak Andika melihatnya? Ini wajarkah atau karena memang sama-sama membawa keberlanjutannya Pak Jokowi ya sudah pasti dong? Kalau menurut saya Pak Jokowi juga presiden-presiden sebelumnya di Indonesia semakin lama menjabat itu kan semakin memahami. Itu yang kami rasakan dalam memimpin satu organisasi, Mas. Biasanya 6 bulan pertama itu wah itu masa-masa belajar kita. Belum tahu seluk-beluk grips dari organisasi itu. Tapi lebih dari itu biasanya sudah mulai. Nah, semakin lama itu semakin paham kita seluk-beluknya. Jadi kalau bekerja itu bisa semakin cepat des. Karena kita udah langsung tahu oh ada misalnya dinamika A. Kita sudah langsung tahu responnya siapa yang harus digerakkan. Yang mana lagi, dibantu oleh siapa dan seterusnya. Jadi dukungan presiden itu jelas akan berpengaruh. Karena apa? Beliau bisa memberikan sharing apa yang beliau sudah hadapi selama ini, apa yang sudah beliau achieve, apa yang kurang maksimal, itu kan bisa di-sharing. Dan menurut saya itu akan sangat menguntungkan. Sehingga presiden yang akan menggantikan beliau ini, itu tidak mulai dari nol lagi gitu. Di situ saya melihatnya. Oke, tapi sekali lagi kalau kembali ke pilihan Pak Andika mendukung Pak Ganjar ini juga pribadi tidak ada komunikasi atau diarahkan termasuk juga oleh Pak Jokowi itu tidak ada ya Pak? Oh nggak ada, nggak ada. Pribadi nih Mas. Pak, bagaimana Pak Andika melihat tantangan yang akan harus dijawab oleh Pak Ganjar Pranowo dalam menuju ke tahun-tahun politik berikutnya, apalagi untuk menang dalam Pilpres 2024. Apa tantangan yang harus diselesaikan sebetulnya Pak? Wah tantangannya banyak. Karena apa? Karena dalam membawa Indonesia, ini kan kita harus bergelut dengan berbagai macam variabel. Dari internal Indonesia sendiri maupun dari eksternal nih Mas. Karena kan ujung-ujungnya kita ini diukur. Setiap pemerintahan itu pasti diukur. Misalnya besaran ekonominya waktu mulai awal menjabat dengan waktu mulai akan mengakhiri itu pasti diukur. Jumlah rakyat miskinnya diukur, kemudian Human Development Index, Global Competitiveness Index segala macam diukur semua. Jadi memang nggak ada pilihan lain kecuali harus tahu mana saja yang diukur dan itu yang harus ditingkatkan. Nah, jadi sekarang ini kebetulan memang variabel eksternal ini cukup dominan, Mas. Jadi dua dinamika yang terakhir ini yang memang banyak memukul banyak negara di dunia ini adalah COVID 2019 dengan perang Ukraine. Nah, ini kan salah satu akibatnya ya, Mas ya. Ini kemudian membawa inflasi. Artinya karena supply-nya kemudian berkurang karena pada saat COVID itu tenaga kerjanya sebetulnya yang kemudian karena nggak bisa ngumpul mereka waktu itu, sehingga supply terhambat, demand tetap. Begitu juga perang Ukraine, supply terhambat lagi gara-gara ada embargo terhadap Rusia, sehingga kebutuhan akan natural gas bagi Eropa, kebutuhan akan petroleum seluruh dunia itu terhambat. Rusia ini menghasilkan, Rusia punya source itu gitu ya? Punya source itu, termasuk
yang makanan. Sehingga gandum dan lain-lain. Nah, sehingga sederhananya nih Mas, untuk misalnya indeks harga energi, jadi energy price index itu naik. Naik 3 kali lipat. Jadi 2019 atau 2020 itu masih sekitar angkanya 80-an, sekarang sudah 257. Itu untuk energi. Nah, non energy price index juga sama, naik juga. Walaupun naiknya sekitar 1,5 kali lipat. Tapi semuanya naik. Nah, kemudian respon dari central bank kan harus, namanya ada inflasi Mas. Respon dari central bank biasanya menaikkan suku bunga. Naik suku bunga akan berpengaruh. Satu misalnya orang pinjam uang jadi lebih mahal. Padahal orang pinjam uang itu kan untuk salah satunya berusaha atau membuka usaha. Membuka usaha berarti lapangan kerja tersedia dan seterusnya. Nah, COVID sudah selesai. Yang satu lagi, Ukraine masih lanjut. Bahkan Senin kemarin ada tambahan nih Mas. Ini sekarang hari Rebo. Senin kemarin 2 hari lagi ada tambahan lagi. Tambahan dinamika maksud saya. Rusia membatalkan deal tentang mengizinkan Ukraine untuk ekspor grain atau gandum, termasuk corn dengan soybean, kedelai. Ini akan lagi, nih dugaan saya ya, akan lagi menaikkan harga yang non energy price tadi. Ini juga akan nanti dampaknya akan sampai ke sini juga pasti. Pasti. Ya gitu loh Mas. Jadi situasi begini harus dihadapi oleh Mas Ganjar. Atau calon presiden yang lainnya juga. Jadi faktor eksternal ini begitu sulit, begitu kompleks dan tidak mudah. Jadi jangan sampai ada tambahan-tambahan lagi lah, tambahan-tambahan dinamika yang kemudian justru makin mempersulit. Oke. Dan pandangan-pandangan Anda ini juga Anda siap untuk membagikan itu kepada Pak Ganjar? Oh siap. Pasti, dan haruslah. Harus dibagikan tentu. Harus. Oke. Jadi terakhir Pak Andika, berarti publik ke depan ini tinggal menunggu apa dari seorang Andika Perkasa? Tinggal menunggu pengumuman menjadi yang manakah? Atau seperti apa ya? Mungkin banyak sekali masyarakat yang menunggu langkahnya Pak Andika atau mungkin para netizennya Pak Andika gitu. Apa yang mau Pak Andika katakan? Iya, saya kan itu bukan pilihan saya Mas. Saya intinya akan terus berusaha untuk produktif. Apapun peran saya, kalau saya punya kesempatan berada di eksekutif, ya saya akan terus berusaha membagikan ekspertis saya di situ. Kalau tidak pun ya saya pasti akan juga berusaha tetap produktif melalui jalur swasta. Intinya ya kita jangan pernah berhenti lah. Oke, saya juga akan menunggu nanti bagaimana keputusan dari mungkin para elit ya terhadap penentuan peran dari Pak Andika Perkasa dan juga bicara soal pemenangannya Pak Ganjar ke depan. Jadi kita akan lihat seperti apa dinamika ke depan berkaitan dengan pemenangannya Pak Ganjar Pranowo dan apakah Pak Andika tim ses atau kemudian masuk kemudian menjadi kuda hitam tadi itu soal cawapres ya Pak Andika. Terima kasih banyak Pak Andika untuk waktunya. Diskusi yang sangat menarik, obrolan santai, mudah-mudahan publik bisa lebih mengenal sosok Pak Andika, pandangan-pandangannya dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik soal kemana sebetulnya arah langkah politik Andika Perkasa. Terima kasih banyak Pak Andika Perkasa. Demikian Talk Politics with Reinhardt, saya bersama dengan Pak Andika Perkasa. Saya pamit, terima kasih, selamat malam.